Perkenalkan, nama saya Larissa Betia SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri Wuran, Kecamatan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dari LPTK IAKN Ambon angkatan tahun 2024. NIM 152023010476. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saya akan melangsungkan uji kinerja di SD Negeri Wuran, praktek pembelajaran pada siswa kelas 5 SD. Di mana materi yang akan saya sampaikan adalah terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Bu. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, kalau kalian siap untuk belajar, berarti sepanjang pelajaran kita hari ini tidak ada yang main-main, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang mengganggu teman, apalagi sampai tidur. Tidak boleh ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya minta siapa yang bersedia untuk memimpin doa pembuka untuk kita. Saya, Bu. Baik, silakan pimpin. Buka tangan, kita sama-sama berdoa dipimpin oleh teman. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai pelajaran hari ini. Kita belajar ini agar berguna bagi kami. Terima kasih, silakan dipimpin. Dari anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Ketua kelas, apakah hadir semua? Hadir. Ya, sebentar ya, kita absen dulu. Bisa Sita. Baik anak-anak, biar pelajaran kita tambah seru, tambah semangat, tambah sukacita, Ibu Larissa ingin mengawali proses belajar kita hari ini dengan pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Baik, kalau kalian siap, Ibu akan bertanya dengan kalian. Menurut kalian, apakah arti keluarga itu menurut pengertian kalian? Siapa yang bersedia untuk menjawab? Saya, Bu. Baik, siapa? Keluarga adalah persatuan di antara ayah, ibu, dan anak-anak yang percaya kepada Yesus. Baik, tepuk tangan untuk temanmu. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang percaya kepada Kristus. Baik, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua biar tambah seru, tambah semangat dalam pelajaran kita hari ini ya. Sekarang Ibu bertanya, bagaimanakah keluarga yang baik yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita? Siapa yang bisa membantu menjawab bagaimana keluarga yang baik yang diinginkan oleh Tuhan? Siapa? Saya, Bu. Ya, saya. Keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, keluarga yang takut akan Tuhan. Tepuk tangan dulu biar semangat. Ayo, siapa lagi yang mau menambah jawaban dari temanmu tadi? Bagaimanakah keluarga yang baik yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini? Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, baik, bisa. Keluarga Silakan. yang melakukan perintah Tuhan. Keluarga yang melakukan perintah Tuhan. Baik, tepuk tangan lagi. Harus semangat ya. Siapa lagi yang mau menambah jawaban bagaimanakah keluarga yang diinginkan oleh Tuhan? Sebagai keluarga yang baik itu seperti apa menurut kalian? Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, Iblis. Seperti keluarga Nabi Nuh yang tidak melakukan pekerjaan jahat di mata Tuhan. Betul. Kita kasih jempol dulu untuk temanmu. Wah, hebat ya. Baik anak-anak. Kalian sudah mampu menjawab sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada hari ini. Adapun tema pelajaran kita pada hari ini adalah sebagaimana yang ada di layar LCD kita. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Ayo kita sama-sama menyebutkan apa tema pelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Semangat lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Jadi kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Anak-anak, hari ini ada tujuan pembelajaran kita ya. Ada 6 tujuan pembelajaran.
Pertama, menjelaskan pengertian penciptaan. Kedua, mengidentifikasi karya ciptaan Allah. Ketiga, menjelaskan mengapa manusia berharga di hadapan Allah. Keempat, bersyukur atas karya ciptaan Allah. Kelima, menolong orang tua dalam mengerjakan sesuatu. Keenam, menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan keluarga. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan poin penting dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Penciptaan. Kita bisa lihat penciptaan. Kita lanjut ke slide kita. Nah, anak-anak, apakah kalian melihat ini gambar apa ya? Gambar Tuhan. Gambar Tuhan. Tuhan menciptakan dunia dengan segala sesuatu termasuk manusia. Jadi karya ciptaan Tuhan itu banyak sekali ya anak-anak. Dia bukan hanya menciptakan matahari di waktu Ya. bulan di waktu Malam. bintang di waktu Malam. Tuhan juga menciptakan ada daratan dan juga ada lautan. Tuhan juga menciptakan ada ikan, ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan ada banyak ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi ini adalah bukti karya ciptaan Tuhan yang bisa dinikmati oleh manusia di dalam dunia. Dalam dunia. Dan karya penciptaan ini anak-anak hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu di bumi dan di surga. Oleh karenanya, sebagai ciptaan Tuhan, kita harus banyak bersyukur untuk segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya dalam segala karya ciptaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bukan saja hanya bisa mengambil apa yang Tuhan ciptakan tetapi tidak merawatnya. Tuhan mau apa yang telah diciptakannya juga dirawat, dikelola dengan baik oleh kita sebagai manusia. Sekarang Ibu bertanya dengan kalian, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Iya, Bu. Apakah laki-laki dan perempuan itu ciptaan Tuhan? Iya, Bu. Apakah kalian bersyukur karena diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan? Bersyukur, Bu. Sekarang angkat tangan yang merasa anak laki-laki. Baik. Yang merasa anak perempuan? Iya. Bisa diturunkan tangannya. Jadi ibu dan kalian semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, sebagaimana yang ibu katakan tadi, tetapi Tuhan dengan istimewa menciptakan kita manusia. Iya. Coba kita lihat gambar di slide selanjutnya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu karya ciptaan Tuhan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Laki-laki dan perempuan ini diciptakan dengan oleh Tuhan begitu istimewa. Kenapa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan begitu istimewa? Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan adalah gambar Allah. Berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan menciptakan manusia itu begitu istimewa dengan pikirannya, dengan perasaannya, untuk bisa membedakan perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat tidak boleh dilakukan. Tetapi perbuatan yang baik adalah perbuatan yang harus dan wajib kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karenanya Tuhan ingin manusia yang adalah rupa dan gambarnya ini melakukan kehendaknya atau melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa? Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara kita melakukan perintah Tuhan? Ketika ibumu atau orang tuamu menasehatimu, apakah kalian akan marah-marah? Tidak. Kalian dengan tunduk, dengan setia mendengarkan nasihat orang tua. Karena dari penciptaan laki-laki dan perempuan ini terbentuklah manusia pertama. Ayo, siapa yang tahu manusia pertama itu siapa sih? Adam Dan Hawa. Hawa. Dari terciptanya manusia pertama ini terciptalah sebuah keluarga. Nah, Tuhan ingin keluarga yang diciptakannya ini mengasihinya, mendengar suara Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Coba kalau anak-anak yang suka membangkang, anak-anak yang suka marah, anak-anak yang suka bertengkar, itu apakah anak-anak yang mendengar perintah Tuhan? Tidak. Berarti kita mendengar perintah iblis ya? Iya. Iblis yang memerintah kalau kita suka
Kita tidak mendengarkan nasihat orang tua, kita tidak tunduk dan taat dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang memerintah itu Tuhan atau setan? Tuhan. Nah, kalau kita tidak tunduk, yang memerintah itu berarti bukan Tuhan ya. Kalau kita tidak tunduk berarti setan. Oleh karenanya Tuhan mau manusia yang diciptakannya ini, baik laki-laki dan perempuan, melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Karena manusia yang diciptakan oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan ini setara. Tahu tidak setara? Sama di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membedakan English. Karena kamu anak laki-laki berkatmu sedikit ya. Tidak ada ya. Tuhan memberi berkat yang sama baik kepada laki-laki dan perempuan. Atau kepada Selin, karena kamu perempuan, aku kasih berkat sedikit saja untuk Selin. Tidak ya. Tuhan tidak membeda-bedakan baik laki-laki dan perempuan. Semua diberi berkat yang sama. Dan juga bertanggung jawab yang sama atas karya ciptaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini ya. Nah, oleh karenanya, ayo kita lihat lagi slide kita yang selanjutnya anak-anak ya. Nah, coba kalian baca apa tulisannya ada di bawah ini. 1, 2, 3, baca. Keluargamu adalah contoh keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga Nuh adalah contoh keluarga yang takut akan Tuhan. Kenapa anak-anak? Manusia pada zaman Nabi Nuh itu diciptakan oleh Tuhan, manusia yang besar-besar pada zaman itu. Manusia yang gagah-gagah perkasa di dunia. Tetapi manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada zaman Nabi Nuh itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka selalu melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Ayo tanya dengan kalian. Kalau kalian sering marah-marah dengan orang tua, apa orang tuanya senang atau sedih? Sedih. Karena apa? Karena anaknya tidak mendengarkan nasihat orang tua. Begitu juga Tuhan kita. Kalau manusia yang diciptakannya itu serupa dan segambarnya, memiliki pikiran untuk berpikir, memiliki perasaan yang sama seperti Allah, tidak melakukan perintah Tuhan, Tuhan itu sedih. Sedih dia melihat kenapa manusia ini tidak melakukan perintahku. Nah, pada zaman Nabi Nuh ini, hanya keluarga Nabi Nuh inilah keluarga yang setia kepada Tuhan. Walaupun orang-orang yang hidup pada zamannya itu membangkang, memberontak, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi keluarga Nabi Nuh mengatakan, kami tidak akan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga anak-anak, kalian tahu tidak? Hanya keluarga Nabi Nuh lah yang diselamatkan oleh Tuhan pada zaman itu dari air bah. Tuhan murka melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga Tuhan bertekad untuk membinasakan manusia pada zaman itu dengan mendapatkan air bah. Selama 40 hari 40 malam Tuhan menurunkan hujan tidak henti-hentikan dari langit. Ayo, satu hari aja hujan dari pagi sampai sore kita tidak bisa bekerja ya. Kita hanya diam di rumah ya. Apalagi kalau selama 40 hari 40 malam, ayo kalian pikir lama sekali hujan siang malam turun kemudian menenggelamkan bumi. Rumah-rumah tenggelam. Pohon-pohon kayu yang tinggi seperti di belakang sekolah kita ini juga tenggelam. Tidak kelihatan. Tuhan mendatangkan air bah yang besar sehingga semua orang pada zaman Nabi Nuh itu mati. Dan hanya keluarga siapa yang diselamatkan oleh Tuhan? Nuh. Karena apa mereka diselamatkan oleh Tuhan? Mereka melakukan perintah Tuhan. Betul, karena mereka melakukan perintah Tuhan. Mereka berani menolak ketika orang-orang di zamannya, ayo Nabi Nuh, kita melakukan yang jahat. Tapi Nabi Nuh dan keluarga itu, kami tidak melakukan yang jahat. Kami akan melakukan yang baik saja di hadapan Tuhan. Anak-anak, contohilah keluarga Nabi Nuh. Mereka adalah ciptaan karya tangan Tuhan. Termasuk ibu dan kalian adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ingin manusia yang diciptakan ini melakukan perintahnya, melakukan apa yang baik di hadapannya, dan tidak melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Apakah kalian juga ingin selamat seperti keluarga Nabi Nuh? Ingin. Iya. Kita juga ingin mengalami keselamatan. Bukan saja ketika kita hidup dalam dunia, tetapi kita juga menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah setelah kematian. Jadi oleh karenanya anak-anak, pada hari ini kita patut bersyukur untuk segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Karena sebagaimana Ibu Larissa bilang tadi, penciptaan manusia pertama adalah awal terciptanya keluarga. Oleh karenanya
Ibu mau kalian yang cepat nanti untuk menemukan ayat Alkitab yang menyatakan cinta kasih terhadap keluarga. Ibu mau kalian menemukan ayat Alkitab yang menggambarkan cinta kasih terhadap keluarga. Pertama, dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Siapa yang menemukannya? Silakan berdiri membawa Alkitab. Ayo. Iya, Bu. Baik, Desa, silakan dibaca. 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua setia sukacita seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Baik, tepuk tangan dulu untuk Desa. Ya. Alkitab mengajarkan kita dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 agar kita seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Seia sekata itu artinya apa yang dilakukan itu sama-sama dilakukan dengan baik. Jadi tidak ada yang menentang perbuatan-perbuatan baik. Saling mengasihi. Kalau saling mengasihi berarti kita tidak melakukan yang jahat, kan? Nah, contohnya kalau ada teman kamu yang nakal, yang mengganggu kamu, apa kamu diajarkan untuk membalas juga teman yang nakal itu? Tidak. Alkitab mengajarkan agar kita mengasihi, tidak melakukan apa yang jahat, dan juga diajarkan untuk tetap rendah hati. Rendah hati itu orang yang tidak sombong, ya. Walaupun dia pintar, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan alat tadi, tetapi dia tidak sombong. Dengan kepintaran dan kecerdasan yang dia miliki, dia mau berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Bagi orang lain. Coba kalau ibu tanya, kalau di kelas ini ada yang pintar, ada nggak yang sombong? Enggak ada. Nggak ada yang sombong, ya. Kalau pintar, kita bisa membantu teman, mengajarkan teman, ya, dengan kepintaran, dengan kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Nah, sekarang ibu mau siapa yang cepat lagi menemukan ayat Alkitab dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Ayo, siapa yang menemukannya? Bisa berdiri. Baik, Pipit. Tapi ada pasal 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap belajar jangan terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Iya, terima kasih, Pipit. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan tidak ada di dalam penyesatan. Mengasihi saudaranya. Alkitab itu mengajarkan ikatan kekeluargaan itu bukan hanya ada di dalam hubungan darah, seperti misalnya Desa dengan adiknya, ya, atau si Seri dengan kakaknya. Tetapi saudara yang dibicarakan oleh Alkitab adalah setiap orang yang melakukan perintah Tuhan. Dia adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Nah, kita sudah diajarkan bagaimana menunjukkan cinta kasih kita terhadap keluarga kita. Dan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi melakukan yang baik kepada satu dengan yang lain. Karena perbuatan yang baik adalah perbuatan yang berkenan, yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak, sekarang Ibu Adenas dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2 ini dia di slide kita. Ayo kita baca bersama-sama Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada kasihan, ada pengukuran kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kalau saling bertentangan itu bisa nggak jadi satu tujuan? Tidak. Kalau kita mau berjalan lurus, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, sampai nggak kita ke tujuan? Tidak. Oleh karenanya diajarkan dalam Filipi agar kita tetap hidup dalam kasih mesra dan belas kasihan. Kasih mesra itu perbuatan-perbuatan yang baik, ya, bukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Coba kalau di rumah kalian diajarkan nggak untuk saling bertengkar dengan saudara? Tidak. Harus hidup rukun, saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau ada makanan dalam rumah kalian diajar nggak untuk pelit? Nggak usah dia berbagi. Diajar untuk apa? Untuk berbagi. Sedikit dibandingkan sama sedikit. Kalau yang satu bersuka cita, kita juga bersuka cita. Kalau yang satu sedih, kita juga turut merasakan kesedihan saudara kita. Nah, itulah saudara. Saudara bukan hanya ikatan
setiap orang yang melakukan perintah Tuhan adalah saudara untuk kita. Nah, anak-anak, kita lihat lagi slide kita selanjutnya. Nah, kalian lihat nih, keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama kalian mulai belajar. Keluarga yang dimaksud adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal dalam satu rumah. Biasanya disebut dengan keluarga inti. Bisa juga sanak keluarga yang bertalian darah seperti kakek, nenek, paman atau bibi dan sebagainya yang ada dalam satu rumah. Iya. Jadi anak-anak, kalian lihat yang namanya keluarga inti ada ibu, kakak, adik. Kemudian yang bertalian dalam hubungan darah seperti siapa ini? Nenek. Nah, kalian harus memahami apa itu keluarga. Dalam rumah kita itu ada keluarga. Ayo, siapa keluarga dalam rumah kalian? Ibu bertanya. Ayah, ibu, kakak, adik. Ya, itu keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah. Nah, kemudian keluarga yang berhubungan dengan pertalian darah adalah siapa? Kakek, nenek, paman, dan atau bibi. Iya. Nah, sekarang ibu bertanya dengan kalian, apakah kalian bersyukur untuk keluarga yang diberikan oleh Allah untuk kalian? Bersyukur. Bagaimana cara kita untuk bersyukur atas keluarga yang diberikan oleh Tuhan? Apakah kita tidak mendengar nasihat orang tua atau melakukan nasihat orang tua kita? Lakukan nasihat tua. Karena kita bersyukur, nanti kita mau mendengar nasihat orang tua. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah, maka kita pun juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kalian bahagia masih punya kakek dan nenek? Iya. Apakah kalian bahagia masih punya ibu atau bapak yang masih menyayangi kalian? Siapa yang bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan untuk kalian? Ibu. Nah, betul. Siapa yang pagi-pagi sudah mencari uang untuk kalian? Ayah. Iya, kalian harus bersyukur karena orang tua kita bisa sekolah di sini ya. Nah, karena orang tua kita bisa duduk di bangku sekolah. Karena orang tua kita adalah tempat pertama bagi kita untuk bertumbuh, adalah keluarga. Dikatakan keluarga adalah tempat pertama dan utama kalian mulai belajar. Belajar hal-hal yang baik dari kedua orang tua kalian. Tidak ada orang tua mengajarkan hal-hal yang tidak baik, ya? Betul tidak? Betul. Selalu mengajarkan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang baik. Orang tuanya selalu mendoakan kalian itu dengan hal-hal yang baik, agar anakku nanti setelah besar menjadi orang yang berguna, yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang berbakti, menjadi kebanggaan untuk kami. Dari keluarga inilah kalian menerima didikan utama untuk belajar, untuk menerima didikan iman, untuk menerima warisan iman, untuk mengenal Kristus, untuk mengenal kasih, untuk mengenal kebaikan, dan untuk selalu takut akan Tuhan. Nah, oleh karenanya anak-anak, apakah kalian ingin jadi keluarga yang mengasihi Tuhan atau menjadi keluarga yang mau dibinasakan seperti pada zaman Nabi Nuh? Mau menjadi keluarga yang takut akan Tuhan? Ya, agar apa? Agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, keluarga dan hidup diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari air bah, sementara orang-orang lain dibinasakan. Begitu juga kita ingin agar keluarga kita, ayah kita, ibu kita, adik kakak kita juga diberkati oleh Tuhan. Kunci diberkati adalah apa? Takut akan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, menjauhi apa yang jahat, melakukan apa yang baik. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tentang materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Ya, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok karena sesuai di dalam kelas kita ini ada 9 orang. Maka nanti kelompok 1 dan ada kelompok 2. Nanti ada yang dapat 5 orang, kelompok yang satunya dapat 4 orang. Nah, tugas kalian adalah membuat puisi. Ya, tugas kelompok ya. Kenapa Ibu minta kalian tugas kelompok? Agar kalian bisa bekerja sama ya. Tugas kelompok ini agar kalian bisa saling gotong royong mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu
Larissa. Kalau kerja kelompok itu nggak ada yang bengong, nggak ada yang hanya melihat, tetapi semua berpikir bekerja sama supaya tugasnya cepat selesai dan kalian bisa dapat nilai yang bagus. Baik, anak-anak, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Dengarkan tugas dari Bu Larissa, membuat puisi yang bertemakan keluarga. Puisi itu nanti setelah selesai kelompok bikin akan dipresentasi ke depan untuk dibacakan, untuk ibu nilai, dan kalian bisa mendengarkan hasil puisi dari kelompok yang sudah mengerjakannya. Jadi tema puisinya tentang keluarga. Bebas ya, kalian mengungkapkan isi dari puisi yang mau kalian buat. Apakah kalian siap? Siap. Ayo, kalau kalian siap, baik kita bagi kelompok kita. Kita bagi kelompok ya. Kita sama-sama susun dulu waktunya ya. Sekarang Bu Larissa akan bagi lembar kerja siswa ya. Siapa yang menulis di sini? Titit? Oh, Stephen tulis dulu nama semua kalian. Kemudian kalian berembuk apa judul puisi kalian. Apa isi puisi yang mau kalian tulis ya. Bekerja sama, ingat aku bilang gotong royong, bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Waktu kita tidak lama ya untuk mengerjakannya. Nah, di sini kalian ada 4 orang. Kalian akan bekerja sama untuk membuat tugas puisi yang bertemakan keluarga. Nanti siapa yang menulis? Oh ya. Tentang rasa syukur kalian itu yang kalian tuangkan dalam puisi yang kalian buat ya. Bekerja sama ya untuk memberikan hasil yang terbaik dalam kelompok kalian. Nah, ya. Ayo tulis dulu namanya supaya ibu tahu dan ibu bisa memberi nilai ya. Ya, tulis dulu namanya. Nah. Kalau mau teman-teman bisa nulis sendiri namanya bisa. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Baik, kalau semuanya sudah selesai, ada 2 kelompok ini. Ibu minta kelompok A dulu yang akan membaca puisinya. Siapa yang mewakili di sini? Ibu. Baik. Teman-teman, dengarkan temanmu Stephen akan membaca puisi saat ini yang menggambarkan cinta kasihnya untuk keluarga dari kelompok A. Dari kelompok A, judul keluarga. Keluarga tempat kediaman ditemukan. Keluarga tempat seruan kasih diserta. Keluarga tempat tawa kutemukan. Keluarga adalah Kristus di dalamnya. Bapa, pilar yang kuat tak tergoyahkan seperti pohon yang kokoh. Ibu, sinar matahari yang menyinari, kehangatan kasihnya selalu kurasakan. Iya. Teman-teman, silakan dulu Stephen duduk. Ibu koreksi sedikit ya. Nah, ini mereka sudah buat puisi dengan judul keluarga. Ya. Di sini kelompok A menggambarkan bagaimana keluarga ini adalah tempat kedamaian ditemukan. Kalian senang nggak kalau keluarga itu ada dalam keadaan damai? Senang ya? Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, nggak ada yang bertengkar, senang ya? Senang. Ya, berarti keluarga ini isi puisinya bagus sekali. Mereka menggambarkan bahwa keluarga itu adalah tempat mereka mengalami kedamaian, tempat kasih diserukan. Artinya kasih itu selalu dibagikan oleh anggota keluarga yang ada. Tempat tawa ditemukan. Berarti kelompok A ini menggambarkan di situ ada sukacita dalam keluarga, ada kebahagiaan. Itu yang mereka nantikan. Nah, hanya saja koreksi dari Ibu Larissa kurang penghayatan. Isi puisinya bagus sekali. Isi puisinya itu menyentuh hati ibu untuk mendengarnya ya. Nanti untuk kelompok A semangat lagi ya untuk menyampaikan puisinya, menghayati untuk menyampaikan puisinya. Baik, sekarang kita dengar kelompok B.
Mereka menggambarkan bahwa keluarga ini adalah istana bagi mereka. Kalau kalian berpikir kalau istana itu suatu tempat yang mewah ya. Nah, keluarga kita walaupun sederhana tetapi juga digambarkan seperti istana ya anak-anak. Karena kita menemukan ada banyak kasih dan cinta di dalamnya. Melebihi harta dan kekayaan. Dan Tuhan ingin keluarga kita ini menjadi istana dalam hidup kita. Nah, kalau ibu lihat di sini isinya juga luar biasa anak-anak, bagus sekali. Keluarga kita adalah istana kecil yang menyalakan kasih di setiap sudutnya. Yang menyalakan kasih. Artinya kasih itu selalu ada dalam rumah itu, tidak pernah padam. Jadi isi dari dua puisi ini bagus semuanya, baik kelompok A dan kelompok B. Hanya saja ibu koreksi, ayo tingkatkan percaya diri, ayo tingkatkan semangat dan penghayatan untuk menyampaikan puisi ini sehingga orang yang mendengarkannya bisa merasakan ini sesungguhnya arti keluarga yang mau disampaikan dalam puisi ini. Baik anak-anak, Ibu Larissa akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Tuhan telah menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Manusia laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan ini walaupun berbeda, mereka adalah ciptaan yang berharga di matanya. Tuhan tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan tetap memberikan berkat yang sama baik kepada laki-laki dan perempuan, dan juga memberikan tanggung jawab yang sama kepada mereka untuk bertanggung jawab atas dunia yang diberikan oleh Tuhan dan juga terhadap sesamanya. Kalian ingat tadi contoh keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga Nabi Nuh. Dan Tuhan ingin manusia yang diciptakan ini, ibu dan kalian semua juga mendengarkan perintah Tuhan. Agar apa anak-anak? Agar kita bersama berhak menerima berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, mari kita setiap hari belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena tidak ada kita manusia ini yang sempurna selalu benar ya. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, kita selalu belajar untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita juga diajarkan dalam suatu keluarga untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan keluarga inti kita adalah ayah, ibu, adik, dan kakak. Dan kita harus patut bersyukur atas anugerah yang luar biasa yang masih Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Karena kita masih punya keluarga yang mengasihi dan menyayangi kita, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik yang ada di dalam rumah kita. Demikian juga masih punya kakek atau nenek, bibi atau paman. Kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan dengan hidup semakin berkenan kepadanya. Nah, sekarang sebelum ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita masuk dalam refleksi. Setelah kita hari ini anak-anak menerima pembelajaran pada hari ini, apakah kalian bersyukur? Karena Tuhan menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Bersyukur, Bu. Iya, kita harus banyak bersyukur. Cara bersyukurnya dengan melakukan perintah Tuhan. Nah, setelah kita belajar hari ini, apakah kalian sudah melakukan perintah Tuhan? Belajar melakukannya dalam kehidupan kalian? Sudah, Bu. Iya. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk terus belajar dalam melakukan perintah Tuhan. Nah, setelah kalian belajar hari ini, apakah kalian bersyukur untuk keluarga yang diberikan oleh Tuhan untuk kalian? Bersyukur, Bu. Jadi, oleh karenanya anak-anak, mari kita terus menjalani hidup kita menjadi semakin lebih baik, karena Tuhan menghendaki kita senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, karena kita sudah memulainya dengan berdoa, maka kita menutup pelajaran kita hari ini bersyukur pada Tuhan dan menutupnya dengan doa penutup. Siapa yang bersedia untuk membawa doa penutup hari ini? Saya, Bu. Baik, Besa, silakan maju Besa. Dan anak-anak, kita sama-sama lipat tangan. Temanmu yang akan memimpin dalam doa. Tuhan Allah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin Anda memberi kami di jalan agar selamat sampai di rumah kami. Terima kasih Besa. Silakan dulu. Baik anak-anak, pelajaran kita
Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita.